teman-teman bisa lihat di sini kan ya. Contoh-contoh olahraganya nih. Nah, apa sih kardio atau aerobik itu? Tiga yang meningkatkan kemampuan kardiovaskular dan stamina, teman-teman. Nah, keuntungan dari kardio ini cukup banyak. Lakukan olahraga ini aja, teman-teman ya. Nah, contoh olahraga ini banyak nih. Ada jogging ya, kita lihat ya. Lalu ada zumba, lalu ada berenang, lalu ada yang lagi hits tuh sekarang tuh sepedaan goes ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini olahraga aerobik kardio ini cocok ini untuk orang yang berat badannya masih berlebih ya, teman-teman ya, yang agak tergolong obesitas ya, karena tidak terlalu berat sekali olahraganya ya. Nah, olahraga aerobik kardio ini membentuk otot tapi tidak spesifik karena olahraganya itu menggunakan seluruh otot di tubuh saat berolahraga ya. Nah, nanti ada perbedaan dengan yang anaerobik yang satu lagi, teman-teman ya. Oke. Next, jalan. Nah, olahraga aerobik. Nah, ini favorit saya nih, teman-teman ya. Jadi olahraga yang bertujuan untuk menambah massa otot ya. Lalu manfaatnya dari olahraga anaerobik ini, dia meningkatkan metabolisme dan membentuk tubuh. Nah, pembakaran kalorinya itu tidak hanya satu waktu, maksud tidak hanya saat dia melakukan olahraga ini. Setelah olahraga pun juga tetap ada pembakaran. Nah, wanita pun juga bisa melakukan olahraga ini, bukan hanya pria aja olahraga angkat beban ya, teman-teman ya. Jadi olahraganya pun juga bisa dilakukan dengan memakai berat tubuh kita, berat badan kita, lalu juga bisa memakai alat bantunya seperti alat-alat, ada dumbbell, ada barbelnya, alat-alat bantu yang lainnya ya, teman-teman ya. Oke. Next slide, berjalan. Nah, massa otot ideal. Nah, itu ada untuk pria dan wanita, teman-teman ya. Kalau massa otot ideal pria, ini dengan hormon testosteron yang secara alami dimiliki oleh pria memungkinkan tubuh pria itu memiliki massa otot jauh lebih banyak daripada wanita ya. Nah, lalu kalau untuk wanita itu 60-70% massa otot idealnya. Dengan kebutuhan biologis wanita untuk hamil dan menyusui, tubuh wanita secara genetik membutuhkan lebih banyak lemak dibandingkan pria. Oleh karena itu, massa otot wanita tidak terlalu banyak. Jadi, kadar lemaknya juga lebih banyak wanita, yang makanya kenapa wanita itu lebih banyak, lebih mudah untuk dia gemuk ya. Nah, karena massa otot pria itu lebih banyak daripada wanita, dan kadar lemaknya pun juga pria lebih dikit daripada wanita. Nah, kenapa makanya untuk wanita disarankan juga untuk melakukan olahraga angkat beban. Tidak harus beban yang berat ya. Beban-bebannya pakai dumbbell yang 2 kilo pun juga sudah cukup. Yang penting melakukan gerakannya itu benar, teman-teman ya. Jadi supaya tujuannya pun juga bukan untuk bikin gede-gede ototnya kayak pria ya, tapi untuk mengencangkan otot-ototnya, teman-teman ya. Oke. Next, jalan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 gerakan ya, 3 gerakan utama pembentukan otot. Nah, saya share sedikit. Untuk otot sendiri ada otot besar, otot kecil ya teman-teman. Otot besar itu ada dada, ada bahu, lalu ada back. Otot kecil itu ada bicep, tricep, lalu kaki, ada betis, atau di bokong kita juga ya. Squat ya. Squat ini fokusnya ini untuk ke otot di kaki sama otot di bokong kita, teman-teman ya. Biasanya perempuan itu lebih banyak melakukan gerakan squat ini ya, karena mereka kakinya itu sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki ya. Jadi banyak melakukan gerakan squat ini. Nah, lalu yang kedua ada push up ya. Nah, push up ini fokus ototnya ini lebih ke dada, otot besar dada, dan otot kecil itu lengan bawah. Itu tricep ya, teman-teman ya. Nah, lalu yang terakhir ini ada gerakan untuk otot besar bagian punggung, bagian belakang, lalu lengan atas. Jadi kalau kita melakukan gerakan tadi yang dada itu, yang pasti kena itu otot kecil adalah tricep ya. Lalu kalau untuk punggung,
Yang pasti kena itu ototnya adalah otot kecilnya adalah baik teman-teman ya. Nah, kalau untuk gerakan squat sama push up ini kita melakukannya pakai beban itu berat dari tubuh kita sendiri ya teman-teman. Jadi tidak perlu pakai alat bantu apa-apa. Nah yang ketiga itu kalau untuk punggung ini kita pakai alat bantu ya simple alat bantunya ya seperti batangan gitu kita pegang kita tarik tubuh kita ke atas gitu. Nah ini kan karena di gym ini sekarang nih kayaknya masih pada tutup ya dan juga kayaknya masih serem juga mau datang ke gym kurang safety. Nah kita bisa ngelakuin ini di rumah teman-teman ya. Jadi kita memakai beban itu dari tubuh kita sendiri teman-teman ya. Oke. Next, Coach Alan. Nah, oke. Nah, teman-teman kesalahan saat berolahraga. Jadi yang pertama adalah postur yang tidak sempurna. Nah, ini salah satu penyebab kita kadang nanti jadi cedera ya, teman-teman ya, atau salah menitikan fokus untuk ototnya yang mana mau dibentuk itu jadinya miss gitu loh. Misalnya kita melakukan gerakan fokusnya di punggung. Nah, gerakannya sendiri ada gerakan yang memang posturnya itu harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna, bisa malah membentuk otot yang lain. Ya, jadi pastikan kamu tidak mengorbankan postur demi melakukan gerakan yang kamu inginkan. Ya, oke. Lalu yang kedua, ada makan makanan berat ya teman-teman ya. Jadi jangan makan makanan berat setidaknya 2 jam sebelum olahraga. Nah, join di program ini alhamdulillah itu kita ada F1 shake lalu ada F3 ya. Itu jadi itu udah lengkap gitu teman-teman. Jadi sebelum olahraga dan sesudah olahraga saya pun juga mengkonsumsi itu teman-teman. Jadi tidak solid meal, itu lebih simple. Lalu yang ketiga adalah memaksakan diri. Nah, tubuh kita itu memiliki batasan tertentu sebelum akhirnya bisa menambah tingkat kesulitan sebuah olahraga. Jadi gini contohnya, misalkan ya kita bersepeda yang lagi hits banget nih. Jadi kita bersepeda itu bisa ada yang sampai 30 kilo, ada yang sampai 50 kilo ya. Nah, kalau batas kita awal itu mungkin cuma bisa 10, tapi kita tertantang diri nih untuk, aduh yang lain bisa 20 kilo nih, saya coba 20 kilo. Nah, kalau kita belum tahu nih kapasitas diri kita, kemampuannya bisa, kita coba ambil 15 kilo dulu. Gitu. Kalau 15 kilo udah bisa, baru lanjut ke 20 kilo. Sama halnya juga misalnya kita angkat beban ya. 10 kilo kita kuat, kita mau naik 20 kilo, jangan langsung 20 kilo gitu. Nggak mencederai diri kita sendiri ya. Jadi kita tahu tingkat kemampuan kita. Jadi kenali diri kamu dan sesuaikan dengan kemampuan. Nanti pasti power kita lama-lama pasti akan meningkat kok. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah tidak pemanasan. Nah, ini banyak terjadi juga ya. Jadi kadang-kadang kita mau olahraga langsung aja olahraga gitu loh, tidak melakukan pemanasan dulu. Seperti contohnya stretching ya, karena kalau kita tidak melakukan pemanasan untuk stretching itu nanti kita bisa cedera. Nah, saya juga pernah kejadian juga, saya cedera juga di pinggang nih, gara-gara saya nggak pemanasan nih, karena udah hot banget, udah semangat banget pengen olahraga gitu ya. Jadi berolahraga yang membutuhkan pemanasan terlebih dahulu sebelum dilakukan agar siap melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga tersebut. Jadi sebelum kita melakukan olahraga kita pemanasan dulu ya. Oke. Nah yang terakhir adalah sepatu tidak cocok. Nah ini jadi teman-teman kalau mau olahraga itu jenis olahraganya jangan sampai salah kostum teman-teman ya. Jadi mau olahraganya olahraga basket pakai sepatu bola kan nggak mungkin ya. Jadi basket pakai sepatu basket, lari pakai ada sepatu lari khusus ya, gym ada sepatu gymnya juga gitu loh. Jadi jenis olahraga tertentu memerlukan sepatu yang khusus agar olahraga tersebut bisa dilakukan dengan lebih efektif dan membantu mengurangi resiko cedera. Nah, oke. Next, persoalan. Oh, udah selesai. Oke, teman-teman. Nah, itu kiranya ya materi fitnessnya untuk di gathering ini di pagi ini, semoga ini ada ilmu-ilmu baru ya untuk teman-teman coach semua di sini dan semuanya di sini ya. Saya kembalikan ke MC kita Coach L.
Yeay, tepuk tangan semuanya. Buka mikrofonnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ini penting nih untuk olahraga nih, boleh. Ayo kalau mau ditanya boleh, nanti saya sama Coach Sita jawab. Bayar nih, nggak perlu bayar kayak tempat gym. Oke teman-teman, boleh. Saya mewakili yang pria-pria yang ingin bertanya, mungkin Coach Sita mewakili wanita-wanita yang ingin bertanya. Sini ada dua profesional coach kita yang akan membimbing olahraga kita di HDCI teman-teman. Boleh tanya? Boleh. Di chat ada tanya tuh. Di chat ada tanya itu. Bu Lusti ya? Oke. Banovi. Bagaimana membedakan olahraga buat naik BB dan turun berat badan? Oh, Coach. Mbak Lucy juga tuh. Mbak Lucy. Sih kalau makan ya, makannya nanti kalau udah langsing tetap sarapan dan makan malam dengan nutrisi Herbalife, makan siang sekali aja. Itu ya pertanyaannya kan? Oh iya. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau olahraga itu untuk naikin sama nurunin berat badan itu bisa sebenarnya. Kayak di salah satu coach saya ada dia yang dia mau naikin berat badannya. Jadi tapi dia historinya itu dia makanannya makanan junk food kebanyakan, yang jadi makanan junk food sama fast food gitu loh. Jadi sekarang makannya jadi pola makan yang lebih sehat. Nah, asupan untuk proteinnya pun diperbanyak, dikombinasi sama olahraga. Jadi naikin massa ototnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat sama latihan gitu loh. Jadi dia bisa naik berat badannya. Nah, turun berat badan pun juga bisa sebenarnya. Kalaupun untuk maintain aja, jadi kita kayak misalkan perempuan pasti kan nggak mau ototnya yang gede-gede, yang belendung-belendung gitu kan, dia pengen lebih kenceng gitu, terus kotak-kotak perutnya kayak roti sobek gitu. Nah, sebenarnya sama aja, tinggal maksudnya latihannya mau yang kayak gimana gitu. Yang penting pola makannya dulu, pola makannya tetap yang sehat. Itu latihannya itu kalau misalnya kita nggak mau terlalu besar untuk naikin massa otot, kita bisa main di repetisinya yang banyak, bebannya ringan, setnya juga bisa banyakin juga. Tapi kalau kita mau naikin massa otot, pasti saya anjurkan untuk dia repetisinya nggak harus terlalu banyak, tapi bebannya yang banyak dan setnya yang banyak. Gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Lucy yang tadi kalau udah Del ya. Kemudian apakah tetap harus sarapan dan makan malam dengan shake, terus kita makannya sekali aja? Boleh dijawab, Coach? Oh, tetap dong, harus dong. Saya pun sampai sekarang juga begitu, makan porsinya itu pagi sarapan shake, siang itu saya makanan meal plan, malam saya makan shake. Tapi kalau misalkan malam mau ada acara gitu ya, paling siang saya shake aja. Jadi saya tetap makan solid itu cuma satu kali aja satu hari gitu loh. Kan sebenarnya ini kan kalau BB sudah ideal kan, tantangan untuk diri kita sendiri bagaimana kita mempertahankan berat badan yang ideal itu dan pola hidup sehat yang udah kita jalanin itu. Maksudnya jangan sampai itu balik lagi ke belakang seperti dulu gitu loh. Oke, luar biasa ya, Ibu Lucy sudah terjawab. Ini nanti dikombinasi ya, kalau misalnya ada acara malam, berarti siangnya kita minum shake ya, Coach Tijaya. Kemudian ada dari Mbak Maharani, olahraga yang ngecelin lengan ya. Olahraga untuk mengecilkan lengan itu push up juga bisa kok untuk ngecilin lengan, atau pakai bar dumbbell yang kira-kira 2 kilo kalau untuk wanita ya, gerakannya ya harus diperagain sih ya itu ya. Tapi gerakannya sebenarnya sih untuk gerakan push up juga udah cukup untuk bisa ngecilin lengan juga kok. Biasanya kalau wanita itu biasanya di bagian tricepsnya dia itu yang agak kayak Citra bilang itu menggelambir ya tadi ya Citra ya. Nah, PR itu banyak wanita di tricep. Nah, tricep itu
bisa dengan push up seperti tadi itu yang seperti ada di slide tadi ya, gitu loh. Bisa ngelakuinnya 15 repetisi untuk 3 set cukup kok gitu. Gitu. Oke, Coach Rija, kata Mbak Vivi, bagaimana meningkatkan supaya kita mood berolahraga gitu. Coach Cita mungkin bisa tahu tuh bagaimana meningkatkan moodnya. Mungkin untuk perempuan nih, kita kira-kira buat cewek-cewek muda. Oke. Gimana ya? Emang harus ada motivasi dari diri sendiri sih. Apa kita tujuannya? Kayak sama kayak kita mau berprogram, kita selalu diingatkan kembali big why kita apa, gitu kan? Nah, kita mau berolahraga, kita ingin bugar, gitu. Kalau nggak dijadikan kebiasaan, ya harus gimana ya? Di mindset kita bahwa saya mau berolahraga supaya saya bugar. Nah, kalau itu akan jadi kebiasaan, itu akan jadi habit setiap harinya, gitu. Atau bisa dimulai dengan pasang lagu yang disuka, gitu, yang menimbulkan semangat, gitu. Itu biasanya yang saya lakukan, gitu. Dan saya sendiri kalau misalnya udah jadi kebiasaan rutin, terus nggak olahraga, itu nggak enak banget. Itu pengaruh ke mood, dan sakit-sakit itu semuanya, gitu. Ya, mudah-mudahan membantu. Bikin mood seharian jadi drop ya. Iya, benar. Iya. Semangat Mbak Vivi, semangat olahraganya. Oke. Ayo semangat olahraga. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Hans, membentuk otot baiknya kalori yang dikonsumsi berapa takaran dari berat badan? Nah, kalau membentuk otot sendiri itu sebenarnya kalau hitungan kalori dengan yang ada di program itu udah pas ya. Jadi tapi untuk pria sih sebenarnya biasanya kalau saya sendiri untuk maintain berat badan itu saya bisa 2000 kalori. Tapi untuk saya fat loss, saya itu harus 1800. Tapi di sini ya dengan meal plan yang ada di program itu udah cukup bagus, udah bagus banget gitu ya, udah lengkap ya buat kita. Cuma kalau saya sendiri saya nambahin proteinnya. Jadi misalkan dada ayam yang tadi misalkan 100 gram, saya naikin jadi 200 gram untuk saya sendiri per hari ya. Lalu saya bantu juga dengan F3-nya tadi itu gitu loh. Kan itu per scoopnya itu proteinnya lumayan juga untuk membantu. Nah, kalau untuk laki-laki, untuk pria itu kebutuhan protein untuk naikin massa otot itu berat badan itu bisa kita dan semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi, bisa mungkin Mbak Sita yang jawab ya? Ini yoga nih. Wah, Mbak Sita nih kalau yoga nih. Siapa tadi ya? Mbak Vivit kalau nggak salah, panjang banget pertanyaannya. Habis sesar 3 kali ya? Oh iya, ini Coach Sita nih, saya soalnya nggak sesar. Coach Pipit, Mbak Pipit ya, Coach mau tanya, saya kan udah 3 kali sesar saat melahirkan. Terus kemarin coba yoga for beginners, dan menurut saya ringan, ada planknya di akhir setiap gerakan. Setelah itu bekas operasi perih, tapi 1 jam kemudian rasa perih dan nyerinya hilang. Apa itu hanya kebiasaan dan pembiasaan atau karena pilihan? Sebaiknya olga apa yang berasa? Oh, oke. Mungkin ini karena masih baru ya, Mbak Pipit. Saya 3 kali sesar. Kalau misalnya pasti pada saat gerakan plank itu karena kita, nah ini kalau menurut saya mungkin ada posisi yang kurang tepat pada saat kita plank. Seperti tadi Coach Reza bilang kan, bahwa sebelum kita berolahraga posisi kita harus tepat dulu. Jadi plank itu perut memang kita harus tahan. Jadi maksudnya otot perut itu kita harus itu penting sekali untuk dikencangkan supaya kita bisa itu kekuatannya di situ. Kalau kita apalagi dalam posisi plank ya,
kalau kita nggak kencangkan nih otot perut kita, itu dia turun. Ya, kebayang ya, perut kita bekas jahitan itu dia turun. Itu pasti kan ya gerakan gravitasi lah ya. Jadi itu habis itu ada perih atau apa gitu kan. Tapi kalau ototnya kita keraskan, itu akan sangat membantu. Makasih, gitu. uangnya saya Jadi kok banyak ya. mungkin nanti Iya uang. next time dicoba lagi, diinget-inget aja kalau area perut tuh, terutama kita yang udah beberapa kali sesar, itu memang harus dikuatkan kembali supaya ini nggak turun area perut bawah gitu. Terima kasih Coach Cita udah membantu buat ini. Penjelasan ke Coach Rija dan Coach Cita. Coach Cita, pertanyaan selanjutnya saya ya untuk Coach Dwi dan satu lagi tadi, kita itu bervariasi. Kalau cuma satu saja, durasinya biasanya oke. Ini saya gabung aja ya. Apakah olahraga kita itu harus bervariasi? Terus kalau cuma satu, gimana? Boleh nggak satu aja? Itu aja terus. Dan durasi olahraganya berapa lama? Gitu. Oke. Kalau olahraga, kalau saran saya sebaiknya sih bervariasi ya. Kalau tanya satu aja itu kayak nanti kita bosen sendiri ya. Saya sendiri pun juga olahraga bervariasi. Misalkan saya hari ini saya mau ngelakuin pull up, misalkan 5 set, lalu push up, lalu untuk biceps saya dumbbell gitu. Nah biasanya durasinya itu kalau saya sendiri bisa 1 jam, tapi setengah jam pun nggak apa-apa. Yang penting kita mulai menggerakkan badan kita dan membakar kalori ya, itu. Oke, terima kasih Coach Rija dan teman-teman semua yang sudah bertanya, luar biasa ya Coach Rija dan Coach Cita ini. Kalau mau tanya lebih, terima kasih. Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi pertanyaannya, nanti ikut live workout kita. Dan yang belum gabung HDC itu wajib gabung karena salah satu keuntungannya adalah bisa live bareng 2 profesional coach kita ini. Yeay. Coach Rija dan Coach Cita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi rekognisi, betul Coach Alan? Yes, silakan Coach El. Oke, teman-teman. Ini setelah ini kita akan ada rekognisi yang luar biasa dari Healthy Diet Coaching Indonesia. Ada 5 kelas yang ada di Healthy Diet Coaching Indonesia yang akan direkognisisi. Mereka semua adalah peserta, awalnya adalah peserta, kemudian meningkatkan hak diskonnya untuk bisa dapat harga lebih hemat, jadi bisa konsumsi semua produk yang tadi dijelaskan oleh Coach Citra ya. Saya sendiri sudah konsumsi 7 tahun teman-teman, dan total turun 16 kg, perut buncit saya susut lebih dari 40 cm ya. Oke. Ada 5 kelas yang akan direkognisi. Yang pertama dari Happy Buang Lemak dulu ya, teman-teman. Dari Happy Buang Lemak. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. Nah, selamat untuk senior coach yang sudah memutuskan join lagi di season Juli, mendapatkan hak diskon 25%, bisa konsumsi nutrisi Herbalife lebih hemat. Yang pertama ada Lydia Barantian. Kemudian ada Mbak Ma dan juga ada Mbak Vivi dari Coach Karina dan Coach Alan. Yeay. Kemudian ada Riana Pita Purnama, yaitu dari saya sendiri. Ada orangnya? Tangan dong teman-teman buat senior coach yang baru di season Juli ini ya. Kemudian selanjutnya ada yang mengambil diskon 35%. Ini biasanya dia bisa hemat satu keluarga teman-teman ya. Yang pertama ada Mbak Michelle, kemudian ada Mbak Jenny, ada Ibu Suryani, ada Mbak Komang Erni, Mbak Andin Trisha, Mbak Yu. Ya, ada 5 dari Coach Karina. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dokter gigi, ada yang di Bali ya. Banyak ini teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Mbak Yulia dari senior coach kita, Ibu Nancy, coachnya
Kemudian ada Bu Rogaya ya dari Coach Irma dan Mbak Ari Pertiwi dari Coach Indi. Yeay. Dan selanjutnya ada 2 new junior coach ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman udah 35%, teman-teman bisa berkesempatan jadi new junior coach ya teman-teman ya. Ini ada 2 new junior coach, yaitu Masuknya gimana sih? ada Coach Lianawati dari Coach Ibu Nancy dan juga Mbak Riri ya dari senior coach kita ini ya Mbak Siska ya teman-teman. Ini mau speech atau langsung Coach Alan? Junior coach kita? Suaranya hilang. Langsung aja atau ada speech? Langsung aja coach. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong buat junior coach kita. 2 orang loh dari Happy Buah Lemak, luar biasa ya. Selamat, selamat. Selamat Bu Liana, Bu Riri, speech dong. Biasa. Oke. Ini yang sudah mendapatkan diskon 50% ya, berlaku seumur hidup teman-teman. 50% loh, 50% tuh. Bisa apa